Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan storytelling berjudul Kisah Ambu Upe dan Burung Elang Penolong. Karya ini oleh Nurul Ihsan. Nah, kita mulai ya, teman-teman. Mohon untuk dicermati dan ditonton dengan baik. Pada zaman dahulu, ada sebuah kampung di Sulawesi Selatan. Ada sebuah keluarga petani yang memiliki 3 pasang ekor kerbau. Nah, hewan ternak tersebut dikembalakan oleh salah satu anaknya yang bernama Ambu Upe. Nah, Ambu Upe itu adalah anak yang rajin, suka menolong terhadap sesama makhluk. Kemudian, pada suatu hari, Ambu Upe mengembalakan 3 pasang kerbaunya di padang rumput yang sangat hijau. Kemudian, menjelang siang, Ambu Upe melepaskan ketiga pasang kerbaunya, lalu pergi berteduh di bawah pohon asam yang sangat besar dan sangat rindang. Di bawah pohon itu, ia duduk bersandar sambil menikmati hembusan sepoi-sepoi. Di tengah asyik duduk memperhatikan kerbau-kerbaunya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh benda hitam yang jatuh dari atas. Oleh karena penasaran, maka dihampirinya benda tersebut. Ternyata benda itu adalah seekor anak burung yang belum bisa terbang dan tidak memiliki bulu-bulu di badannya dengan sempurna. Wah, panas sekali hari ini. Anginnya juga sangat enak. Spoi-spoi. Apa itu? Wah, ternyata burung elang. Kasihan sekali dirimu burung elang. Bulu-bulumu pun belum tumbuh dengan sempurna. Kamu pasti terlepas dari indukmu ya. Aku mau membawamu pulang karena batinmu dulu. Oleh karena merasa iba kepada anak burung itu, Ambu Upe mengobati dan memberinya makan. Kemudian membawanya pulang ke rumah untuk merawatnya dengan baik. Beberapa minggu kemudian, burung itu menjadi besar dan bulu-bulunya tumbuh dengan sempurna. Tampaklah bahwa burung itu adalah seekor anak burung elang. Ambu Upe senang sekali saat mengetahui hal itu sejak saat itu. Kemanapun ia pergi, burung elang itu selalu menyertainya. Suatu siang yang sangat terik, usai melepaskan hewan gembalaannya, Ambu Upe beristirahat di bawah pohon yang sangat rindang dan sangat hijau. Dia tidak merasa kalau dia sudah tertidur sangat lelap. Baru saja dia tertidur, tiba-tiba ada seekor ular yang mendekatinya dan hendak menggigit kakinya. Untung saja si burung elang mengetahuinya. Ia pun mematuk ular tersebut tepat di matanya sampai berdarah. Ular itu pun merayap pergi karena kesakitan. Selamatlah Ambu Upe berkat pertolongan burung elang. Burung elang itu lalu membangunkan Ambu Upe dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Saat terbangun, Ambu Upe masih sempat melihat ular yang sedang melata pergi. Ada apa, burung elang? Ternyata ada ular di situ. Terima kasih, elang. Kamu telah menyelamatkanku dari gigitan ular. Demikianlah, setiap Ambu Upe pergi mengembala, si burung elang setia menemaninya. Sewaktu-waktu, Ambu Upe membawa kerbaunya ke sebuah tanah lapang yang cukup jauh. Dia meninggalkan padang tempat yang biasanya kerbau-kerbaunya merumput. Nah, karena ladang tersebut sudah kering diakibatkan kemarau yang panjang. Tempat itu sudah sangat dekat dengan hutan. Tempat itu tampak sepi karena sangat jarang penduduk untuk lewat jalan tersebut. Pada saat Ambu Upe asik memperhatikan kerbaunya merumput, tiba-tiba 2 orang lelaki bertubuh kekar dan berwajah seram muncul di hutan.
Ambo Upe ketakutan karena ia tidak mengenal kedua orang itu. Siapa orang-orang itu, Elang? Sepertinya mereka bukan orang yang baik-baik. Ternyata dugaannya benar. Kedua laki-laki itu adalah seorang perampok. Hei anak muda, sedang apa kamu di sini? Saya sedang mengembalakan kerbau saya, Tuan, di sini. Di mana kamu melepaskan kerbau-kerbaumu? Oleh karena takut dipukuli oleh kedua perampok itu, Ambo Upe pun menunjuk ke arah di mana kerbau-kerbaunya sedang merumput. Ayo kawan, kita ikat anak ingusan ini di pohon itu. Lalu kita bawa pergi kerbau-kerbaunya. Kemudian, kedua perampok itu mengikat Ambo Upe diikat di sebuah pohon. Setelah itu, mereka segera menggiring kerbau-kerbau Ambo Upe untuk masuk ke dalam hutan. Burung elang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengawasi kejadian itu. Namun, secara diam-diam, ia mengikuti langkah kerbau-kerbau yang digiring oleh kedua perampok itu masuk ke dalam hutan. Ternyata, kerbau-kerbau tersebut dikandangkan ke sebuah gua yang berada di tengah hutan. Dengan cepat, elang terbang meninggalkan gua, lalu kembali ke rumah untuk melaporkan kejadian itu kepada ayah Ambo Upe. Pada awalnya, ayah Ambo Upe itu tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh burung elang tersebut. Namun, pada akhirnya, ia pun memahami isyarat yang diberikan oleh burung elang. Karena dia mengira pasti ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya Ambo Upe. Ayah Ambo Upe pun kemudian segera mengikuti ke arah terbangnya burung elang itu. Nah, sampainya di padang itu, ayah Ambo Upe melihat anaknya sedang terikat tak berdaya di sebuah pohon. Ia pun segera melepaskan tali yang terlilit tubuh anaknya. Ambo Upe kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya, hingga keenam ekor kerbaunya hilang entah kemana. Mereka pun pulang ke kampung untuk menyusun rencana. Ayah Ambo Upe segera mengumpulkan warga kampung. Lalu ia menceritakan tentang kejadian yang telah menimpa Ambo Upe dan kerbau-kerbaunya. Warga kampung pun memutuskan untuk mencari kerbau-kerbau yang telah dirampok dan menangkap pelakunya. Pengumuman, ada apa ya Ambo Upe? Ini anak saya sedang mengalami kejadian. Dia dirampok beserta kerbau-kerbaunya dibawa oleh perampok itu. Nah, kita harus menangkap para perampok itu. Terima kasih bapak-bapak. Saya siap memandu bapak-bapak ke tempat persembunyian para perampok itu. Saya telah mendapat isyarat dari burung elang ini yang telah membututi perampok itu ke tempat persembunyiannya di sebuah gua di dalam hutan. Warga pun merasa bahagia dan gembira atas pemberitahuan Ambo Upe itu. Beberapa warga kampung segera mengikuti arah langkah Ambo Upe yang dipandu oleh burung elang. Mereka berangkat lengkap dengan senjata. Sebagian warga menggenggam tombak, sebagian yang lain membawa celurit, badik yang diselipkan di depan perutnya sambil menepuk-nepuk penggulunya. Senjata-senjata tersebut siap digunakan pada saat diperlukan. Setelah perjalanan jauh, mereka pun memasuki kawasan hutan yang sangat lebat itu. Nampak dalam kecil patah dan jejak kaki kerbau sebagai pertanda tempat itu sering dilewati oleh manusia dan hewan. Akhirnya, tibalah mereka di sebuah gua di tengah hutan. Warga kampung semakin tidak sabar ingin menangkap perampok itu. Warga yang membawa tombak sudah siap untuk melemparkan tombaknya. Demikian pula warga yang membawa badik. Mereka sudah mengeluarkan badiknya dari wanuannya untuk menikam perampok itu. Tunggu sebentar, Bapak.
kita nggak boleh gegabah. Kita harus menyusun rencana dengan baik. Benar, jangan sampai mereka mengetahui keadaan kita. Kita kepung saja tempat ini. Warga pun segera mengurungi tempat itu sambil bersembunyi di balik pohonan. Kedua perampok yang berada di dalam gua itu tidak menyadari hal itu. Keduanya pun keluar dalam gua itu ingin kembali merampok binatang ternak milik warga. Namun, baru beberapa langkah keluar dari mulut gua, di depan mereka berdiri dua warga kampung yang dengan badiknya. Berhenti. Hai orang kampung, apa maumu datang kemari? Oh, rupanya kalian ingin mengantarkan nyawa kalian kemari. Rupanya, kedua perampok tersebut tidak menyadari jika ada puluhan warga kampung yang masih bersembunyi di balik pepohonan. Mereka mengira warga yang datang hanya 2 orang. Tanpa mereka duga, tiba-tiba di sekeliling mereka puluhan warga telah mengepung lengkap dengan tombak dan senjata-senjatanya. Hei perampok tengik, menyerahlah. Kalian sudah kami kepung. Hei orang tua bodoh, kamu kira kami takut kepada kalian semua? Letakkan senjata kalian. Tidak mungkin kalian mampu melawan kami yang berjumlah banyak ini. Cih, kalian hanya menakut-nakuti kami. Kami tidak ingin melukai kalian. Siapa yang akan terluka? Kalianlah yang akan bermandikan darah. Majulah kalau berani. Baiklah, kalau kau menyesal jika badiku ini merobek tubuh kalian. Melihat seorang warga menyerang, warga lain pun ikut membantu. Silih berganti warga menyerang kedua perampok itu. Rupanya kedua perampok itu sangat tangguh. Namun tak beberapa lama mereka terdesak dan akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh warga kampung yang berjumlah puluhan. Mereka kemudian menggiring kedua perampok itu beserta puluhan kerbau hasil rampokan mereka ke kampung. Mereka pun menghukum para perampok itu dengan cara menugasi keduanya untuk menggembalakan kerbau-kerbau ternak milik warga kampung selama sebulan penuh. Usai menjalani hukumannya, kedua perampok tersebut menjadi jera dan tidak pernah merampok lagi. Sejak saat itu, Ambo Upe ditemani burung elang kesayangannya kembali menggembalakan ketiga pasang kerbaunya dengan tenang dan aman. Ambo Upe membelai-belai bulu burung beonya bertengger di pundaknya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih burung elang, kamu memang burung yang baik. Kamu beberapa kali telah menyelamatkanku dari ancaman yang berbahaya. Demikianlah Ambo Upe dan burung elang hidup saling tolong-menolong. Jika dahulu Ambo Upe menolongnya, kini si burung elang yang menolong Ambo Upe. Ambo Upe pun semakin sayang terhadapnya dan senantiasa memelihara dan merawatnya dengan baik.